Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Masjid Jame' Al-Hidayah Pandanwangi Blimbing Kota Malang, tentunya di acara Dunia Religi di hari Minggu, tepatnya tanggal 9 Mei tahun 2021. Untuk lebih jelasnya kami langsung mewawancarai beliau dan kami persilakan untuk memperkenalkan diri di masjid ini sebagai apa dan saat ini mengurus apa sampai nanti pada hari raya dan kegiatan-kegiatan di masjid itu apa saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadi Rahman. Saya berada di kepengurusan ini di periode kedua, dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang kami kemas antara lain yang di dalam bulan Ramadan itu juga cukup banyak. Ada kegiatan sosial dan ada kegiatan keagamaan dan lain-lain. Adapun untuk seperti contoh dari kegiatan keagamaan, ini tiap pagi menjelang duha itu ada kuliah subuh juga yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Said Asy'ari. Alhamdulillah mustami'nya juga banyak dan materi-materi yang disajikan juga cukup membuat kami penasaran. Ada fikih, ada Quran, ada hadis dan macam-macam, tentunya sangat kita perlukan. Yang kedua, kegiatan pengajian yang bersifat sementara seperti kultum, kuliah 7 menit itu yang dilaksanakan setelah sholat tarawih dengan materi berbagai macam juga. Ada fikih, ada hadis, ada Quran dan lain-lain. Tiap 3 hari sekali ada kuliah 7 menit. Itu diharapkan para jamaah paling tidak itu ilmunya bertambah. Yang ketiga, berkaitan dengan bulan Ramadan ini, kami menambah kegiatan yang cukup memakan waktu juga, karena dilaksanakan tepat jam 12 malam sampai selesai, yaitu Qiyamul Lail. Kami dengan jamaah berusaha untuk menambah amalia-amalia kita, meningkatkan ibadah kita, khususnya di akhir Ramadan, di malam 21, 23, 25, 27 dan insyaallah 29. Untuk yang hadir, ternyata tidak hanya masyarakat daerah Pandanwangi, tapi dari luar daerah juga banyak yang hadir, sehingga suasananya di sini walaupun jam 12 malam seperti acara sholat Jum'ah, baik di dalam masjid maupun di teras penuh. Kalau di hari Jumat biasanya kan bapak-bapak saja, tapi kalau Qiyamul Lail yang hadir tidak hanya bapak-bapak tapi ibu-ibu. Dan dari separuh yang ada itu adalah kaum milenial, bukan diisi hanya orang tua, tidak. Yang terakhir, kami juga berusaha untuk mengadakan santunan baik kepada anak yatim maupun du'afa. Alhamdulillah kami berusaha untuk mengadakan acara semacam ini, paling tidak itu ingin wilayah kita yang sekitar masjid di lingkungan 1, ada RW 1, RW 10 dan RW 9, itu du'afanya walaupun gak keseluruhan, itu supaya nanti pada hari raya tidak sampai tidak makan. Paling tidak itu sudah mempunyai beras, mempunyai gula, mempunyai minyak dan sebagainya, itu dikemas dalam satu kemasan, dan alhamdulillah tadi sudah diambil oleh orang-orang yang bersangkutan. Dan untuk anak yatim juga demikian. Kami fokuskan kepada anak yatim yang berumur 10 ke bawah. Nah, kemarin kami dengan para takmir yang jumlahnya kurang lebih 60 orang, memang ada takmir, ada takmiriyah, ini mengemas uang-uang baru dari uang pecahan 5.000, 10.000, 20 dan sebagainya, itu dengan harapan anak-anak yatim itu walaupun memang orang tuanya kan gak ada, orang tua laki-laki, tapi tetap bisa memegang uang baru walaupun gak banyak,
Itu kemampuan kami segitu. Dan mudah-mudahan nanti di tahun-tahun depan kami juga bisa melaksanakan hal semacam itu dan lebih banyak lagi. Itu harapan kami. Dan untuk keamanan, alhamdulillah di sini walaupun banyak orang-orang dari luar daerah yang datang ke masjid ini untuk sholat maghrib maupun sholat tarawih, kendaraannya tentunya banyak, tidak puluhan tapi ratusan. Di sini dibantu oleh banser yang rutin, ada 4 personil. Ada Bapak Sudirman dari Satkor Cap dan Satkoryon. Alhamdulillah rutin mulai hari pertama sampai biasanya sampai hari terakhir. Dan ditambah paginya waktu sholat Idul Fitri itu juga banser-banser itu dengan sigap memberikan usaha keamanan dan sehingga jamaah tidak khawatir untuk kehilangan ini dan itu. Mudah-mudahan juga oleh Allah diberi aman juga. Dan kami juga berusaha untuk mengembangkan lahan parkir, dan kami mempunyai lahan baru yang belum terselesaikan pembayaran, tapi itu kurang lebih kami harus mengeluarkan uang 2,3 M. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah mempunyai persediaan uang separuhnya, dan yang separuh ini masih penggalian dana, tapi kami belum pernah door to door ke rumah-rumah, belum pernah. Ini hanya kesadaran jamaah dan masyarakat di wilayah Pandanwangi, dan mudah-mudahan nanti kita nggak sampai door to door sampai selesai. Dan ada memang orang-orang yang tertentu yang mempunyai keinginan, kalau ini saya laku dan sebagainya, insya Allah nanti saya tutup sendirian. Ada seperti itu, hanya saja rupanya ini belum terlaksana, dan mudah-mudahan beliaunya juga mendapat rezeki yang memang bisa untuk menutup ini. Ada, tapi nama-namanya belum boleh diucapkan karena belum terrealisasi. Itu untuk kegiatan harian kami berusaha membentuk peribadatan yang sigap juga. Di sini tertangani mulai dari imam rawatib, mulai dari Senin itu ada imam tersendiri, dan ada yang hafid, ada yang qori. Itu alhamdulillah kalau ngimami suaranya cukup membuat jamaah itu senang dan tenang, dan tiap hari imamnya selalu berganti. Itu sebanyak 7 orang, dan ada yang badal, seperti Pak Ustadz Eko ini badal di rawatibnya. Itu sementara. Terima kasih pemirsa. Semoga Masjid Al-Hidayah Pandanwangi Belimbing Kota Malang semakin makmur. Selanjutnya di sebelah kiri saya juga pemirsa, barangkali ada yang sudah kenal seorang Ustadz, namun yang sudah kenal biar tambah kenal, atau yang belum kenal biar kenal. Monggo untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya atas nama Eko Mujitrisno di sini sebagai sekretaris 2, membantu Bapak Ketua, Bapak Wakil, dan seksi-seksi untuk melaksanakan tugas-tugas ketakmiran Masjid Al-Hidayah ini. Alhamdulillah dinamakan di sini Masjid Jami Al-Hidayah karena dulunya adalah masjid satu kecamatan ya Pak. Gitu. Satu kelurahan ya, satu kelurahan Pandanwangi. Jadi awalnya memang dulu tidak sebesar ini. Nah sekarang alhamdulillah sudah besar. Terus kemudian sama Bapak Ketua, Bapak Ustadz Nur Hadi ini perlu untuk pelebaran tanah dalam rangka pemberian fasilitas berupa parkir. Nah gitu. Jadi ada parkir selatan sana, ada parkir yang sebelah barat. Ya, semoga nanti bisa terrealisasi. Adapun dananya sudah mencapai 1 M, itu sudah hampir terselesaikan, tapi tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat. Saya rasa itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas Eko atau Mas Ustadz, supaya bisa memberi pencerahan yang lebih luas lagi. Selanjutnya tadi sore ada santunan ya, yang dilaksanakan secara sederhana karena masih pandemi COVID-19. Kalau boleh tahu berapa yang disantuni, baik yang duafa maupun anak yang sesuai kriteria tersebut?
Alhamdulillah untuk tahun ini bisa mengemas 42 kemasan, dan untuk untuk yatim juga demikian, ada 42 amplop, dan uang itu pertama dari spontanitas pengurus takmir, yang kedua uang dari kelontangan yang ada di toko-toko itu, yang ketiga hasil parkir di tiap Jum'ah itu. Bagaimana Pak Ustadz supaya jamaah itu kerasan, baik jamaah tiap hari maupun termasuk sholat tarawih ini kan kalau imannya masih tipis ya kan bisa menjenuhkan. Namun Pak Ustadz ini disenangi para jamaah, artinya jamaah masih relatif stabil dari awal puasa sampai sekian, apalagi menjelang hari-hari akhir ya, di malam terakhir. Ya, resepnya salah satunya biasanya suara imamnya enak gitu. Kalaupun ada kultumnya juga yang materinya yang menarik, bahasanya yang kalau memang yang datang anak milenial ya bahasanya agak-agak gaul gitu. Kalau yang datang banyak para sesepuh biasanya banyak kosakata Jawa, paribasan Jawa ini menarik juga. Oke, saya rasa nanti pakarnya untuk apa itu adalah Bapak Ketua sendiri. Pak Ustadz Dorhadi. Oke, terima kasih. Untuk yang santunan ini dibandingkan dengan tahun lalu sama atau mungkin ada perbedaan? Kalau santunan yang tahun lalu orang-orang itu kami kumpulkan, ada sambutan dan lain-lain, dan melibatkan banyak orang petugasnya. Tapi untuk kali ini memang berusaha tidak berkumpul, dan supaya terurai juga pengumuman untuk pengambilan pun dipakai bervariasi. Ada yang jam 4, ada setengah 5, dan ada yang 5. Memang juga supaya tidak bersamaan gitu. Bagaimana Mas Ustadz supaya persiapan yang berkaitan dengan Idul Fitri ya, istilahnya nanti sholat Id itu bisa terlaksana dengan baik dalam berkoordinasi dengan teman-teman? Ini sudah kita bentuk tim dalam rangka penanganan Idul Fitri nanti. Ada seksi-seksi, terutama seksi perlengkapan, itu sudah menyiapkan prokes juga, alat-alat untuk menjaga kesehatan dalam rangka menanggulangi COVID ini. Terus kemudian kita sudah mengundang khotib, yaitu putra almarhum Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi, Ketua PBNU yang sudah almarhum ya. Kemudian kita juga memberikan fasilitas-fasilitas berupa tempat yang insya Allah jadi biar nyaman masyarakat, jamaahnya biar bisa nyaman untuk sholat Id ini nanti. Tentunya dengan prokes yang sudah dianjurkan pemerintah, karena bagaimanapun juga kita adalah dalam lingkungan masyarakat pemerintahan ya, tetap harus menjaga kebersihan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya gitu, Pak. Ya, jadi harapannya semoga bisa berjalan lancar sholat Idnya, kita tetap patuh pada pemerintah karena taat pada pemimpin adalah salah satu bagian dari iman. Selanjutnya untuk perluasan lahan, terutama lahan parkir tersebut kan kurang dananya mungkin ya, termasuk pengembangan ini untuk bisa menyumbang ini, apakah ada rekening atau langsung ke sini dan nanti yang bisa dihubungi nomor HP-nya? Ada untuk yang ingin menyumbang untuk perluasan lahan masjid, bisa melalui rekening di BRI yang sudah ada di sebelah itu. Nanti bisa di zoom di situ. Mudah-mudahan dari Agnia yang mendengarkan ini, kalau memang ingin menyumbangkan secara langsung, kami juga siap, dan kami menerimanya biasanya tidak satu orang, tapi paling tidak ada 2 orang. Alamat masjid Jalan LA Sucipto nomor 306 Gandongan Pandanwangi, Malang. Akhir apa harapan Mas Eko supaya remaja masjid ini bisa bersinergi dengan pengurus dan juga istilahnya dengan para jamaah ini berjalan dengan baik untuk kedepannya juga? Kita sebagai takmir sangat berharap sekali pada kaum milenial untuk mengisi
ibadah-ibadah yang ada di Masjid Al Hidayah, karena masjid sebesar ini kalau tidak ada pemudanya kurang greget gitu. Kalau mungkin bapak-bapaknya yang sesepuh ini sudah sudah uzur, nanti regenerasinya memang harus ada. Nah, ini sudah dijalankan sama Bapak Ketua bekerja sama dengan Ibnu, Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, Putra Putri Nahdlatul Ulama, itu sudah jalan juga. Selain itu juga ada remaja masjid Al Hidayah, di mana kegiatan-kegiatan ini sudah dibantu oleh mereka karena mereka punya tenaga, semangat, ini yang sangat besar ya. Kalau yang sepuh-sepuh biasanya semangatnya besar tapi tenaganya yang berkurang. Kalau anak muda kan semuanya masih besar ya, tenaganya besar, pemikirannya besar, semangatnya juga besar, tinggal mengarahkan saja. Nanti sesepuh ini mengarahkannya mau dibawa kemana anak muda ini, begitu. Harapannya supaya masjid ini makmur ke depan. Harapan saya yang paling utama adalah tetap dukungan dari masyarakat. Sebab selama ini pendukung utama adalah masyarakat sekitar ini. Maka dari itu ada apapun rezeki sedikit atau banyak, kami tetap tidak akan melupakan masyarakat sini. Terbukti dengan masyarakat, misalnya ada takjil, kalau saya mintai bantuan cuma 5 kotak atau 10, yang datang tidak 5 atau 10, rata-rata minimal 25. Itu padahal rata-rata yang kami data ada 10 orang, kalau dikalikan itu sudah berapa ratus tiap hari. Dan alhamdulillah dinikmati tidak hanya pengurus takmir, tapi seluruh jamaah yang ada bisa menikmati, beserta orang yang lalu lalang, para musafir, orang-orang Gojek, Nojek, semuanya bisa mampir ke sini dan alhamdulillah menikmati makanan yang ada. Itu pun bervariasi, ada makanan berat, nasi itu, ada kolak, ada makanan kecil dan bermacam gorengan dan macam-macam semuanya. Martabak itu juga selalu ada tiap hari. Utamanya yang ini tiap hari memberi itu dari rumah makan Tempong sebelah masjid ini, itu tanpa dimintai tiap hari mengirim rata-rata 15 sampai 20 kotak. Syukur alhamdulillah. Semoga Masjid Jame' Al Hidayah Pandanwangi Blimbing Malang ini semakin makmur dengan dikelolanya secara baik oleh para ustadz yang berada di sini. Demikian wawancara petang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau berdua bisa memberikan manfaat yang positif bagi umat Islam. Terima kasih. Saya yang bertugas mengucapkan selamat petang. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakak TV pancen api gak adek komen.